Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita belajar daring jarak jauh ya nak. Nah, untuk hari ini hari Jumat kita akan belajar tentang materi PLBJ, mengenal Monas dan membuat cenderamata berupa cenderamata miniatur Monas. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Namun lebih baik kalian tetap di rumah. Jika tidak ada sifatnya kegiatan yang penting ya. Nah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mari kita simak materi yang akan Bapak sampaikan tentang penjelasan Monas atau Monumen Nasional. Ya, anak-anak, pernahkah kalian berkunjung ke Monas? Nah, jika yang sudah pernah, bagaimana bentuk Monas? Nah, bentuk Monas itu tinggi ya nak, tinggi, kemudian dia mempunyai puncak yang berupa emas, kemudian dia membentuk sebuah bangun ruang ya, bangun datar yang di bagian bawah itu seperti trapesium, yaitu bagian pelatarannya. Kemudian bagian badannya itu membentuk seperti piramida, dan di ujungnya itu seperti lidah api ya, yang berwarna emas. Nah, Tugu Monas dapat kita buat menjadi replika yang sangat menarik. Replika itu apa? Replika itu adalah tiruan dari Monas, dan dibuat miniatur. Miniatur itu adalah bentuk lebih kecilnya. Nanti bisa kita buat seperti gantungan kunci, seperti pajangan ya. Monas kita buat dalam bentuk yang lebih kecil agar menjadi cindera mata. Bisa dijual, kalian bisa buat sendiri di rumah. Nanti kita coba. Ya, Monas adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, Monas juga kita dapat belajar dari Monas itu adalah tentang peristiwa kemerdekaan ya, proklamasi. Monas atau kepanjangannya Monumen Nasional dibangun pada tahun 1961, dibangun pada tanggal 17 Agustus. Siapa yang mengusulkan dibangunnya Monas? Yaitu adalah presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Kenapa dibangun Monas? Karena untuk sebagai tugu peringatan supaya kita mengenal dan selalu mengingat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, agar generasi muda dapat mempertahankan dan dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Berapa tinggi Monas? Tinggi Monas adalah 132 meter dan terdapat 3 bagian, yaitu yang paling atas adalah lidah api, kemudian yang di bagian bawahnya adalah pelataran atas, dan yang ketiga adalah paling bawah pelataran bawah. Serta di dalamnya terdapat ruangan, yaitu adalah Monumen Sejarah Nasional atau disebut Museum Perjuangan Nasional ya, Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Lidah api terbuat dari bahan perunggu, jadi tidak semuanya murni emas ya. Jadi campurannya perunggu ya nak. Tinggi lidah api adalah 17 meter. Kenapa 17 meter? Karena melambangkan tanggal kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17. Dan diameternya atau lingkaran badannya itu 6 meter, yang melambangkan bahwa kita negara yang kuat ya. Dan melambangkan tahunnya ya, tahun 60-an. Nah, kemudian dilapisi emas berapa gram? Yaitu adalah 45 kg ya. Emasnya 45 kg dilapisi ya. Jadi bahan dalamnya perunggu, kemudian dilapisi lagi luarnya yaitu emas 45 kg. Kenapa 45? Karena melambangkan tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Nah, di daerah sekitar Monas kalian pasti sering jalan-jalan di taman-tamannya, kemudian di pintu masuk, di bagian pintu masuk, pintu keluar, itu banyak sekali penjual barang-barang cenderamata. Cenderamata apa saja? Cendeраmatanya untuk oleh-oleh, yaitu biasanya ada topi gambar Monas, ada kaos, kemudian ada miniatur Monas, replika Monas ya, gantungan kunci, kemudian ada miniatur ondel-ondel, dan banyak lagi.
Replika Monas yang dijual itu banyak ragamnya ukurannya ya. Dari bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil jadi gantungan kunci, ada yang besar untuk pajangan di rumah, ada yang lebih besar lagi untuk biasanya untuk acara-acara. Replika Monas bisa kita buat, ada yang dari bahan kayu, ada dari mika, ada dari perak, ada dari logam, dan kalau yang paling sederhana adalah dari kertas karton ya nak. Biasanya bahan yang dari kayu lebih ringan dibanding dari metal, dari resin atau dari mika, dia lebih ringan kayu. Namun kalau yang terbuat dari perak, resin itu replikanya lebih kokoh dibanding kayu, karena kayu bisa lapuk dimakan usia, dimakan rayap. Kertas bisa hancur, tapi kalau logam, perak itu bisa bertahan lama. Serta kalau menggunakan perak, resin, logam itu terlihat lebih rapih ya nak. Kalau kayu kadang masih ada bagian yang lebih besar atau bagian yang lebih kecil, jadi tidak sama. Namun kalau resin, perak itu bisa kita bentuk dengan cara mencetak. Kalau dari kayu kan harus dipahat, dipotong, jadi tidak sama ukurannya yang satu dengan yang lain. Tapi kalau dengan resin perak itu tinggal dilelehkan resin dan peraknya, kemudian kita buat cetakan-cetakan miniatur bagian dari Monas, kita cetak, maka ukurannya akan bentuknya sama semua. Sedangkan dari kayu masih terbuat dari manual ya, pakai tangan, dipahat, dipotong, digergaji, kemudian diserut, diukir. Nah, kalau yang menggunakan kertas karton itu bisa kita buat lebih rapih juga, tidak kalah menarik dengan logam, karena kita bisa ukurannya harus sama kiri dan kanan. Kita buat sketsanya dulu, baru nanti kita gambar, kemudian kita gunting dengan ukuran yang sama, baru kita gabungkan. Mungkin nanti bisa lebih rapih lagi jika kita rekatkan lemnya dengan baik. Nanti akan Bapak jelaskan atau akan Bapak beritahu bagaimana cara membuat replika Monas menggunakan kertas, bahan-bahan yang harus disiapkan, kemudian cara-caranya, langkah-langkahnya itu nanti akan Bapak beritahu. Nah, sekarang Bapak akan berikan kalian pertanyaan dulu tentang seputar Monas ya nak. Jadi kalian jawab dulu pertanyaannya, baru kalian akan membuat replika Monas. Buatlah yang bagus, sekreatif mungkin, kerja sendiri, karena hasilnya untuk kalian sendiri, yang pintar kalian ya, bukan untuk saya atau orang tuamu. Terima kasih.